Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan mengajak Anda melihat situasi langsung di mana Barreskrim Polri, Kementerian Perdagangan, dan Satgas Pangan menyidak langsung produsen minyak kita. Di mana saat ini Satgas berada di PT Binamas Karya. Dan untuk mengetahui situasi langsung di sana, kita akan menanyakan langsung oleh rekan Syada Yostiza. Namun sebelumnya bisa Anda saksikan di layar kaca pemirsa saat ini Satgas Pangan sedang melangsungkan prosesi penyidakan produsen minyak kita, di mana yang seperti ketahui belakangan ini adanya situasi minyak kita yang tidak sesuai takaran, di mana seharusnya masyarakat menerima minyak kita itu sebesar 1 liter, namun ada beberapa yang diterima masyarakat hanya kisaran 700 ml hingga 800 ml. Dan pemirsa, yang Anda saksikan saat ini merupakan lokasi kedua yang dilangsungkan oleh Satgas Pangan untuk melangsungkan sidak produsen minyak kita tersebut. Untuk itu pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi dan situasi langsung di sana. Seperti apa yang terjadi, apa saja yang ditemukan oleh Satgas Pangan yang terdiri dari Barreskrim, kemudian juga Kementerian Perdagangan. Kita akan sama-sama simak pemirsa apa saja temuan yang didapatkan oleh Satgas Pangan. Kita akan tanyakan langsung pemirsa oleh rekan Syahda Yostiza di sana. Syahda, seperti apa jalannya sidak pasokan ataupun produsen minyak kita di sana? Silakan. Baik, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Hingga saat ini saya sudah tiba tepatnya di titik kedua, di mana ini berlokasi di Bilangan Jakarta Utara. Titik kedua pabrik yang kita sambangi ini merupakan PT Binamas Karya Fausta, dan hingga saat ini Kepala Satgas Pangan dari Mabes Polri, yakni Bapak Helvi Assegaf, masih terlihat berada di luar pabrik untuk nantinya kami sama-sama bergerak bersama awak media untuk masuk ke dalam, melihat secara langsung, meninjau secara langsung bagaimana kemudian produksi ataupun juga pengepakan dari minyak-minyak yang ada di dalam. Dan hingga saat ini, Fatimah serta pemirsa, kami belum mendapatkan informasi apakah PT Binamas yang kami sambangi ini merupakan pusat dari produksi ataukah ini merupakan pusat dari distribusi, maksud kami salah satu distributor dari minyak kita itu sendiri. Nantinya perihal ini akan kami konfirmasi lebih lanjut. Namun sejauh ini yang akan ditinjau yakni beberapa hal yang ada di dalam pabrik, seperti misalnya adalah bagaimana proses peninjauan alat-alat penyegelan, kemudian juga proses dari pendistribusian dan pengepakan minyak di dalam, dan kita juga belum mengetahui secara pasti dari PT ini apakah memang dia mendistribusikan jenis minyak kita dalam bentuk botol ataukah dalam bentuk standing pouch. Inilah juga yang nantinya akan kami cari tahu, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa rata-rata kecurangan dari takaran minyak yang terjadi ini karena rata-rata dalam bentuk botol, Fatimah. Nah, ini yang akan kami ulas dan kami tinjau ke dalam, apakah ada kejanggalan ataukah apakah ada kejanggalan di dalam sidak yang dilangsungkan pada hari ini, karena memang sidak ini diketahui digelar secara mendadak, Fatimah, dan tentunya ini inspeksi ini juga tidak hanya dari Mabes Polri saja, tetapi juga didampingi jajaran dari Kementerian Perdagangan, dan salah satunya pantauan kami saat ini sudah tiba Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, yakni Moga Simatupang. Hingga saat ini kami masih bersiaga untuk segera masuk ke dalam. Tentunya juga kedua jajaran tersebut akan didampingi langsung baik dari apakah ini pemilik pabrik ataukah bagian dari manajer operasional. Ini yang akan juga kami update. Kemudian nanti juga kami akan update ke Fatimah apa saja yang akan di dalam, dan saat ini kami akan bergerak terlebih dahulu, Fatimah. Ya, Syahda, ini sepertinya baru bisa masuk ke dalam wilayah pabrik. Apa yang menyebabkan masih tertahan baru bisa masuk ke dalam pabrik, Syahda? Ya, Fatimah, ini kalau bisa kami
lihat sama-sama bahwasanya dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dari Kementerian Perdagangan baru saja tiba, karena memang kalau kami lihat dari titik pertama, Kepala Satgas dan juga Direktorat. Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini, pihak Satgas Pangan sudah memasuki titik kedua pabrik untuk melangsungkan sidak produsen minyak kita. Tadi seperti yang kita dapatkan informasinya dari rekan reporter Syahda bahwa memang belum diketahui seperti apakah produsen minyak kita dari PT yang dilakukan sidak kedua ini, apakah berbentuk botol atau seperti apa, namun memang ini baru bisa memasuki ke titik kedua dan kita akan nantikan seperti apa prosesi sidak kedua ini dilakukan, apakah akan dilakukannya pengambilan sampel ataupun akan melangsungkannya penyegelan, kita akan nantikan. Dan ini baru saja dari pihak Bareskrim bersamaan dengan Satgas Pangan baru mulai memasuki ke titik kedua. Ya pemirsa, itulah tadi gambaran Satgas sedang melangsungkan sidak minyak kita. Dan memang pemirsa, seperti ketahui kemarin Menko Pangan Zulkifli Hasan memang sudah melangsungkan rapat di istana bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan kami sempat menanyakan pemirsa kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan mengenai adanya isu kasus minyak kita ini, mengenai beredarnya tidak sesuai takaran. Dan jawaban dari Menko Pangan sendiri, siapapun yang terlibat dari kasus minyak kita ini yang tidak sesuai takaran maupun itu dari perusahaan ataupun yang terlibat mengenai peredaran tidak sesuai takaran harus dipenjarakan. Dan memang Satgas Pangan hingga saat ini masih terus menyelusuri siapa sajakah pihak yang terlibat, produsen maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk memalsukan takaran tersebut, pemirsa. Dan ini sama-sama kita saksikan Satgas Pangan sudah mulai memasuki ke titik kedua yang dilangsungkan untuk mengecekkan langsung seperti apa prosesi pemasukannya minyak-minyak yang nantinya akan disebarkan ke produsen. Memang saat ini pemirsa dari pihak Bareskrim sudah menetapkan tersangka atas kasus ini, namun kasus terus dikembangkan dan kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru sehingga Satgas Pangan masih terus melakukan penyidikan dan prosesi sidak terus dilakukan. Dan sejak pagi sidak dilakukan dan ini merupakan titik kedua. Kemungkinan pemirsa setelah titik kedua ini dilakukan, titik ketiga akan dilangsungkan. Dan bisa Anda saksikan pemirsa, ini merupakan mesin-mesin produksi minyak kita tersebut, di mana ini merupakan salah satu pabrik. Dan memang Satgas Pangan ingin melihat langsung seperti apa prosesi memasukkan minyak kita ke dalam tempat takaran tersebut, bagaimana bisa sampai minyak kita tersebut tidak sesuai takaran. Bisa Anda lihat pemirsa, itu merupakan kemasan minyak kita dan saat ini langsung sedang dilangsungkannya prosesi memasukkan kemasan. Dan ini merupakan salah satu pabrik yang memang bekerja sama oleh minyak kita untuk produsen memasukkan minyak kita yang nantinya akan disebarkan ke masyarakat. Dan memang sekali lagi pemirsa, Satgas Pangan melakukan pemeriksaan, melakukan sidak untuk mengetahui bagaimana bisa terjadinya tidak sesuai takaran, yaitu 1 liter, di mana seperti ketahui banyak beberapa oknum-oknum di pasaran
Seperti juga sudah diketahui, Menteri Pertanian juga sudah mengecek langsung ke pasar-pasar. Ada beberapa minyak kita yang dicek langsung tidak sesuai takaran yang seharusnya 1 liter. Namun faktanya ada beberapa minyak kita ketika dicek itu sekitar 700 ml hingga 800 ml. Artinya ini minyak yang diterima oleh masyarakat dipangkas oleh produsen tersebut. Namun hingga saat ini Satgas Pangan masih menelusuri, masih memeriksa produsen mana sajakah yang terlibat yang melangsungkan pemangkasan sehingga merugikan masyarakat, merugikan produsen. Dan hingga saat ini pemirsa sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim dan kemungkinan akan terus berkembang kasus ini sehingga prosesi sidak akan terus dilangsungkan. Dan sebagai informasi pemirsa, kemarin Menko Pangan Zulkifli Hasan juga sudah melangsungkan pertemuan di istana dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita menanyakan mengenai kasus minyak kita ini dan kembali ia menekankan bahwa siapapun pihak yang terlibat akan dipenjarakan, baik itu produsen ataupun yang bekerja sama, sehingga terjadinya pemangkasan minyak sehingga merugikan masyarakat. Dan pemirsa sepertinya sudah selesai mengecek langsung untuk titik kedua dan sebentar lagi sepertinya kita akan mendengarkan keterangan hasil dari sidak dari titik kedua ini pemirsa. Ya pemirsa, itulah kita sama-sama saksikan prosesi dari Satgas Pangan, Satgas untuk melangsungkan sidak minyak kita. Dan kita lihat pemirsa tadi di dalam pabrik adanya prosesi memasukkan ke dalam tempat untuk dikirimkannya minyak kita ke masyarakat. Dan seperti kita ketahui pemirsa, saat ini minyak kita di pasaran masih ada ditemukannya tidak sesuai takaran. Dan tadi juga kita sama-sama lihat sudah seperti apa prosesi memasukkannya ke kemasan. Dan inilah titik kedua dan kita juga masih akan sama-sama mendengarkan seperti apa temuan dari Satgas Pangan di titik kedua hari ini. Dan sepertinya pemirsa untuk di titik kedua ini sudah selesai. Dan sebentar lagi nampaknya dari Satgas Pangan akan segera menyampaikan pernyataan resmi hasil dari sidak di pabrik produsen minyak kita di titik kedua hari ini, yaitu di kawasan Cakung, Jakarta. Kita akan sama nantikan pemirsa apa hasil dari temuan ini. Dan bisa Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda, ini merupakan gambaran pabrik saat prosesi memasukkan minyak kita ke kemasan, yang dimana kemasan itulah yang didistribusikan ke masyarakat. Dan memang hingga saat ini jika kita temukan di produsen-produsen kecil, di warung-warung kecil, masih adanya kemasan yang tidak sesuai takaran. Untuk itu dari pihak Satgas masih terus melakukan sidak dan mencari tahu pemirsa perusahaan mana, produsen mana yang melakukan penyelewengan sehingga merugikan masyarakat. Dan hingga saat ini seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus minyak kita ini pemirsa dan masih akan terus diproses, terus diselidiki dan sidak-sidak kepada produsen maupun perusahaan yang memasok minyak kita akan dilakukan oleh Satgas Pangan juga bersamaan dengan Bareskrim Polri, kemudian juga Kementerian Perdagangan. Dan nantinya akan kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru yang terlibat atas kasus tidak sesuai takaran minyak kita yang sampai ke masyarakat. Kita sama-sama nantikan pemirsa, ini nampaknya dari Satgas Pangan sudah selesai melangsungkan sidak di titik kedua. Dan kita akan nantikan apa temuan dari titik kedua ini pemirsa. Bagaimana bisa kemasan yang kita beli, yang kita terima
itu tidak sesuai takaran sehingga merugikan masyarakat. Memang hingga saat ini kita belum mengetahui ada berapa total kemasan minyak kita yang sudah disebar di seluruh Indonesia, titik mana saja yang disebar ataupun produsen mana saja yang terlibat, sehingga ada berapa total minyak kita yang tidak sesuai takaran, sehingga hingga saat ini Satgas Pangan Polri masih terus melakukan sidak produsen minyak kita. Ya, pemirsa, sepertinya itu ada beberapa sampel yang diambil dari pabrik titik kedua Satgas Pangan dan akan dilangsungkan pengecekan langsung takaran apakah sesuai atau tidak. Kita akan sama-sama lihat langsung, pemirsa. Tadi sepertinya ada beberapa sampel yang diambil langsung dari pabrik untuk dicek langsung, untuk diperlihatkan langsung apakah itu sesuai takaran atau tidak. Udah 150, 970. 970. Iya, 970. Gantian bentar. Oke, jalan sana dulu boleh Pak. 70. 970 ya? Iya. Ya, 970. Pak, boleh Pak, depan Pak. Depan Pak. Ya Pak. Ya pemirsa, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, sedang melakukan pengecekan mengukur takaran minyak kita, di mana memang seharusnya ini 1 liter takarannya pemirsa. Dan nampaknya ini sekitar 970 ml, artinya ada sedikit kekurangan yaitu sekitar 30 ml untuk sampai ke 1000 ml atau ke 1 liter untuk sesuai takaran. Dan memang pemirsa, bahwa penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari Satgas Pangan usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk minyak kita dalam inspeksi yang dilakukan di beberapa titik. Dan hari ini merupakan sidak kedua dilakukan oleh Satgas Pangan, dan tadi melangsungkan masuk langsung ke pabrik produsen. Ya, apalagi yang mau tanya, silakan. Pak Dir, terkait tanggalannya ini Pak Dir sudah sampai sini bagaimana Pak? Majuan dulu Pak. Mas. Iya Pak, sebelah sini Pak. Sini Pak. Di depan aja. Ya, Pak. Bapak sudah sangat sepakat, Pak. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melaksanakan pengecekan
langsung ke D1 ya, PT Bina Mas Karya Fauza yang terletak di Cilincing. Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8 dan diproduksi satu hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar 30 mili. Apakah itu memang masih benar-benar dalam taraf wajar? Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. Kurang lebih 15 masih masuk semua. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang selama ini Pak, yang ditemukan ada hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah. Tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit ya, mereka akan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya dan ternyata isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang di kemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang Boleh saya tambahkan? Ya. Silakan. Berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non-DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu, seperti itu. Bapak, Itu yang dimaksud semua. Ya, makasih. Bapak ini kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil Bukan ya Pak ya 30 ini. Sekitar 15 ya Pak. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan. Bapak nanti selanjutnya apakah akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat ke pabrik yang pouch, ini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita, dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi dan kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Pak, 2 titik ini berarti nggak ada pelanggaran nih? Ya, tadi kita lihat sendiri untuk ukuran tidak ada masalah ya, masih batas toleransi. Namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Pak, kemarin kan Satgas Pangan itu sejak di Pasar Cipete, nah itu menemukan ada yang botolan itu kemasan cuma hanya 800 ml. Ini apakah nantinya dari Bareskrim akan menarik produk atau akan ditindaklanjuti Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi ya, supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan, karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng.
Bapak, ini kan selain dari adanya problem pengurangan takaran, kami kan juga mendapat laporan dari Bogor ada minyak palsu. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Minyak palsu belum ada ditemukan ya. Kita tidak ada menemukan. Yang jelas barang yang diterima dari supplier masih bentuknya minyak curah, semuanya sama. Bapak, kalau untuk pabrik yang kita kunjungi ini merupakan produsen atau distributor, Pak? PT Bina Karya ini adalah D1, distributor 1, yang langsung menerima dari produsen. Dan dia langsung dijual ke pengecer yang disampaikan 20-30 tempat setiap hari. Silakan ke Pak Edwin. Untuk HET-nya udah sesuai, Pak? HET alhamdulillah tadi tidak ada masalah. Dari produsen menjual ke D1 13.500 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah di Permendak 18 2024. Tidak ada masalah. Tadi sudah dibakar, kurang Ya. 15 Itu dari 15 menit kan kadang-kadang kita ada antara mesin itu kadang-kadang ada drop kesalahan teknis dari mesin ya. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa agar mereka itu tidak kurang dari sampai yang batas ditentukan. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang seperti itu. Tuh. Betul, jadi secara rata-ratanya adalah biasanya kami akan hitung nih, misalnya dalam 1 hari kita mendapatkan 100 ton, kita akan hitung dia menghasilkan berapa dus, seperti itu. Dan kita akan kontrol dari sana juga, kemudian di bagian sana juga ada checker secara manual. Setelah 15 menit itu kurang, apakah ada kontrol lanjutan, Pak, untuk menyampaikan ke 1000? Biasanya nanti kita akan cek lagi secara barang keseluruhan. Untuk yang produksi hari ini kan kita akan produksi yang 2 liter ya, sedang kami cek kembali di belakang 2 liter kondisinya seperti apa, seperti itu. Kalau mau coba bisa kita tes lagi untuk yang 2 liter sih, karena teman-teman dari Direktur Meteorologi kebetulan sudah menyiapkan juga, seperti itu Pak. Jika diizinkan, kalau nggak apa-apa. Kita cek ya, Ya. 2 liter ya. 2 liter ya. 2 liter boleh. 2 liter ya. Tolong kaca. Tadi yang diambil kebetulan barang reject karena dusnya jelek. Ini yang ini baru kita. Jadi ngambilnya tadi salah posisi. Kembali. Ya. Pak, dilihatin dulu dong, Pak, ke kamera itu 2 liternya. Potongnya bersamaan. 2 liternya ada di sini komposisinya. Oh ini tuh. Tadi 1 liter, sekarang yang 2 liter. Ya. Oke. Kumpul kursinya atau nomor 1? Lagi main lari kan? Lari. 13.700, jadi mahal ya. Oke. Iya, ada yang tumpah tadi. Lupa masih ada yang makan juga.
Udah ya. Mana? Ya. Cukup ya? Jadi yang 2 liter ini gimana Pak Dir? Gak ada masalah. Seperti 2 liter. Kurang 0,001. Iya. Oke ya. Semua ukuran berarti nggak ada masalah ya Pak? Untuk Ya. ukuran kemasan pots tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapaknya Pak, bapaknya. Oh, bapaknya. Mau cari lagi. Apa lagi? Berarti Pak ini kan tadi udah yang 1 liter, sekarang yang 2 liter. Tadi untuk kemasan pots di semua ukuran. Ya, kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Pauza, alhamdulillah aman, tidak ada yang di luar batas toleransi, dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Pak Dir, satu lagi Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak sanksinya bagi pengurangan takaran dan juga ambang batas Pak yang mungkin bisa berlaku bagi. Ya. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Terima kasih. Cukup ya. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Dir. Ya, balik. Bentar ya Kak, bentar ya Kak. Bi, gimana Bi? Halo. Gimana nih gimana? Ya. Masih on. Itu kan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau undang-undang perlindungan konsumen itu disebutkan bila hak konsumen untuk meminta kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ya. Seperti itu. Berarti ini bakal terus berproduksi ya Pak ya? Udah jadi tarif? Yang mana? Tadinya kan tanggal 15 Maret ya? Tarik. Kan barangnya sudah diamankan di baris krim. Ya. Enggak, kalau yang melanggar itu kita lain industrinya. Nah, kalau barangnya kan sudah ditarik di baris krim kemarin, seperti itu. Izin Pak, kemarin kan yang banyak ditemukan itu kan yang kemasan botol kan Pak. Iya. Jadi yang harusnya 1000 ternyata hanya 1000 mili, Iya. ternyata hanya 950 mili gitu. Nah ini gimana Pak? Kita nggak pilih hari ini, kita nggak pilih perusahaan yang memproduksi pouch atau botol. Jadi kita berdasarkan data yang ada di Simira, kita kunjungin. Nah, kita baru tahu dia hanya produksi pouch yang di sana. Tadi kan beliau bilang Pak Edwin, tergantung pesanan. Kalau pesanannya pouch, dia produksi pouch. Kalau pesanannya datang lagi nanti yang botol, dia akan produksi botol, seperti itu. Karena masyarakat lebih suka yang pouch seperti itu. Tapi ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak? Maksudnya kan yang dalam proses, maksudnya di kemasan kan 1 liter gitu. Ternyata pas diukur tidak sampai 1 liter. Apa ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak? Kayak gitu? Jadi dalam aturan itu kan penjual harus menjual sesuai dengan ukuran takaran dan sebagaimana yang dijanjikan dalam kemasan. Nah, kalau memang dia tidak sesuai, nah itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 8 yang tadi Pak Helbi sebutkan, 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Ya, udah ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya. Teman-teman makasih ya. Makasih udah main sini ya. Sekarang aja, jangan lupa. Jangan lupa. Ada tisu nggak ya, ini kelihatan banget aku lagi. Enggak mau ngasih nomornya. Enggak mau ngasih nomornya. Ada tisu nggak? Nggak ada ya. Ya pemirsa, tadilah kita sama-sama saksikan Satgas Pangan melangsungkan sidak
ke titik kedua dan tadi disampaikan oleh Ketua Satgas Pangan bahwa tidak hanya di Jakarta saja dilangsungkannya sidak-sidak seperti ini, namun di seluruh titik kabupaten kota akan terus dilangsungkannya sidak dan mencari tahu menemukan produsen-produsen maupun perusahaan-perusahaan yang melangsungkan penyebaran atau memproduksi minyak kita yang tidak sesuai takaran. Dan nantinya kita akan mengupdate informasi langsung seperti apa situasi di lapangan. Kita akan menanyakan langsung kepada reporter Syahda Yostiza yang sudah ada di sana. Syahda, silakan. Baik, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Hari ini memang baru saja dilangsungkannya sidak mendadak, di mana ini tadi dilangsungkan dari pihak Mabes Polri dan juga ada jajaran dari Kementerian Perdagangan. Dan untuk sidak yang dilangsungkan pada hari ini memang dilangsungkan di 2 titik Fatimah. Tadi pagi kami sudah bergerak di titik pertama, yakni tepatnya di Tangerang, Banten, PT Jujur Sentosa. Kemudian juga saat ini kami berada di titik kedua, yakni PT Binamas Karya Fausta yang terletak di Jakarta Utara. Dan memang sejauh ini hasil tinjauan sendiri, keterangan dari Kepala Satgas Bapak Helvi, Brigjen Helvi, kemudian juga dari Bapak Kementerian Perdagangan Bapak Moga ini menjelaskan bahwa hasil dari temuan yang dilangsungkan pada hari ini tidak nampak adanya pelanggaran aturan terhadap penakaran, walaupun tadi kalau Fatimah dan pemirsa bisa simak bersama-sama di mana pengukuran ini dilangsungkan tepat di belakang kami juga dilangsungkan, dan memang ukurannya ini berkurang sedikit ya Fatimah. Kalau dari kemasan 1 liter ini tadi tertera ini 9,75, sehingga memang ada kekurangan ini sekitar 0,15 dan ini juga yang tadi sempat kami tanyakan lebih lanjut kemudian bagaimana, karena kalau dari perspektif masyarakat tentunya walaupun memang dari pihak Satgas Pangan Mabes Polri ini masih dinilai dalam ambang batas wajar, tetapi bagi masyarakat takaran yang berkurang meskipun sedikit ini tentunya sangat berarti. Dan bayangkan apabila itu dikalikan dengan berjuta-juta produksi dari minyak itu sendiri, berapa juta minyak yang hilang tentunya untuk dikonsumsi dari masyarakat. Dan tapi tentu saja dari pihak Mabes Polri dan juga dari pihak Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa aturan di mana terdapat ambang batas kewajaran dari pengurahan minyak itu sendiri. Dan memang sejauh ini Fatimah, tadi kalau kami meninjau ke dalam, ini meninjau daripada produksi kemudian atau distribusi dari minyak itu sendiri. 2 tempat yang kami kunjungi ini merupakan tempat dari distributor langsung, dan memang nantinya akan terus dilangsungkan sidak-sidak lanjutan yang kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan pastinya sidak tersebut akan dilangsungkan Fatimah. Tetapi dari hasil peninjauan di 2 tempat kita mengabarkan terpantau aman dan terpantau tidak ada pelanggaran terhadap pengurangan minyak itu sendiri. Baik, terima kasih Syahda informasinya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kabar Siang akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.